Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faya ayuhal musyahidun wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semuanya dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama belajar terkait dengan ilmu usulul fikih dengan kitab Matan al-Waraqat. Kita mempelajari syarahnya, penjelasannya. Sholawat, berangkaikan salam, semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kita beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Ayuhal musyahidun wal musyahidat, para pemirsa dimanapun Anda berada. Sebelumnya telah kita pelajari terkait dengan muqaddimah, pendahuluan dari ilmu usulul fikih. Kemudian kita telah mempelajari juga terkait dengan mabadi usulul fikih, yaitu esensi daripada ilmu usul fikih, yang mana mabadi usul fikih ini ada 10. Kemudian dalam buku ini ditambah menjadi 11. Di antaranya adalah terkait dengan hadd ilm usul fikih. Jadi pembatasan ilmu usul fikih itu seperti apa. Kemudian topiknya, objek yang dipelajari ilmu usul fikih itu apa? Kemudian samrah ataupun faedah daripada ilmu usul fikih itu seperti apa? Kemudian juga telah kita pelajari terkait dengan penisbatan ilmu usul fikih dengan yang lainnya, dengan ilmu ulum asy-syariah yang lainnya. Itu seperti apa? Nah, itu juga udah kita pelajari kemarin. Kemudian fadilah, keutamaan daripada ilmu usul fikih. Kemudian orang yang pertama kali meletakkan ilmu usul fikih, menulis terkait dengan ilmu usul fikih. Kemudian namanya apa? Kemudian dari mana ia diambil. Kemudian juga terkait dengan hukumnya seperti apa. Kemudian problem-problemnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah syarafuhu, yaitu kemuliaan daripada ilmu usul fikih. Semuanya alhamdulillah telah kita pelajari di kesempatan sebelumnya. Kemudian juga kita telah mempelajari terkait dengan muqaddimah al-waraqat, yaitu pendahuluan al-waraqat. Secara singkat, waraqat ini, ilmu usul fikih ini, kitab ini meliputi terkait dengan pengetahuan pasal-pasal atau subbab dari ilmu usul fikih. Dan itu terdiri dari 2 tingkatan atau 2 tumpukan yang sama-sama kita ketahui, yaitu al-usul 1, kemudian al-fikih 1, menjadi 2 tingkatan, yang mana masing-masing alhamdulillah juga telah kita pelajari. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan di ta'arif, pengertian ilmu usul fikih,
ta'rifu usul fikhi bi'tibari mufradaihi. Jadi pengertian ilmu usul fikih dipandang dari segi mufradaihi, tunggal-tunggalnya. Usul itu apa? Fikih itu apa? Fal aslu ma yubna alaihi ghairuhu. Asal itu adalah sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Kalau bahasa kita ya pondasi, ya, asal. Wal far'u, sedangkan fara' ma yubna ala ghairihi, yaitu yang dibangun di atas tempat yang lain. Wal fiqhu, sedangkan fikih ma'rifatul ahkam, pengetahuan hukum-hukum asy-syar'iyyah, syariat, allati tariquha al-ijtihad, yang mana metode pengembalian kesimpulan, ya, itu dengan cara al-ijtihad. Jadi kesimpulannya itu dengan cara al-ijtihad, pemikiran. Setelah melihat dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian baru memunculkan hukum syariat. Nah, itu disebut dengan al-ijtihad. Orang yang melakukan namanya mujtahid. Insyaallah kita akan terangkan lebih lanjut. Hadha at-ta'rif al-awwal li usul al-fiqh wa huwa ta'rifuhu bi'tibar mufradaihi. Ini pengertian yang pertama terkait dengan ilmu usul fikih, yaitu pengertian dilihat dari segi tunggalnya. Maksudnya dipisah antara usul itu apa, fikih itu apa. Fal usulu jama' aslun. Jadi usul itu jama', plural daripada asal. Aslun itu satu. Usul itu berarti apa? Usul-usul ataupun tiang-tiang ataupun pondasi. Wal aslu lughatan, aslu secara bahasa, ma yubna alaihi ghairuhu, yang dibangun di atasnya selainnya. Artinya apa? Artinya usul ini adalah sesuatu yang menjadi asal daripada adanya sesuatu. Ka'asulil jidar wa huwa asasuhu al-mustatir fil ardi al-mabna alaihi al-jidar. Seperti contohnya asal daripada tembok, wa huwa asasuhu, yaitu apa? Pondasinya yang enggak kelihatan fil ardi, dalam tanah. Al-mabna alaihil jidar, yang mana kemudian dibangun di atas pondasi itu tembok. Maka yang di bawah tembok itu namanya asas ataupun asal. Wa aslu asy-syajarah wa huwa tarfuha ats-tsabit fil ardi. Sedangkan asal daripada pohon yaitu ujung paling bawahnya ats-tsabit, yang menancap fil ardi, dalam tanah. Akar, ya, itu akar itu berarti aslu asy-syajarah. Asal ataupun pondasi daripada pohon itu ya akar yang berada di bawah. Yang berada di bawah tanah itu aslu asy-syajarah, atau kita sering menyebutnya dengan akar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Alam tara, ya, apakah Anda tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan, perumpamaan kalimat yang baik, kata-kata yang baik itu seperti pohon yang baik,
akarnya berada di tanah, kemudian rantingnya wa far'uha fis sama, rantingnya berada di langit. Wa hadza ahsan ma qila, dan ini pendapat yang terbaik ya, fi ta'rifil asal, terkait dengan pengertian asal itu apa. Itu secara bahasa ya tadi ya. Wa amma fil istilahi fayutlaqu ala ma'anim minha. Adapun secara istilah terminologi, maka asal itu ada beberapa arti. Yang pertama ad-dalil. Jadi asal secara terminologi artinya adalah ad-dalil. Kakaulina, seperti perkataan kita, aslu wujubis shaum. Qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ay daliluhu. Perkataan kita asal wajibnya puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Ai daliluhu. Maka kata aslu itu maksudnya adalah dalil. Dalil diwajibkannya puasa yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Maka asal dinamakan juga dengan ad-dalil. Wa minhu usulul fikhi ay adillatuhu, dan darinya bisa kita ambil kesimpulan usul fikih, artinya adalah apa? Dalil-dalilnya. Kemudian arti yang kedua, al-qaidah al-mustamirrah, kaidah yang terus-menerus. Kakaulina, seperti perkataan kita, ibahatul maitati lil muttarri khilaf al-asl. Jadi penghalalan mayit untuk mayat ya, atau bangkai, penghalalan bangkai untuk orang yang dalam keadaan darurat, khilaf al-asl, itu menyelisihi asal. Karena asalnya apa? Asalnya setiap maitah itu haram, ya kan? Tapi kemudian ada kaidah ibahatul maitati lil muttar. Jadi dibolehkan untuk orang yang dalam keadaan darurat untuk memakan maitah itu, tapi sekedarnya saja. Nah, di sini disebut dengan kaidah ya, kaidah secara umum. Asalnya tidak boleh, tapi ada kaidah kalau orang itu dalam keadaan muttar, maka diperbolehkan. Dalam keadaan darurat itu dibolehkan. Itu pun tidak berlebihan. Al-makisu alaihi. Kemudian nama ketiga daripada al-asl yaitu al-makis alaihi. Yaitu yang dijadikan pengkiasan, penganalogikan. Wa hadza fi babil qiyas. Ya, ini ada di bab qiyas. Haitsu innal asla, yang mana asal itu adalah ahadu, salah satu arkan al-qiyas, rukun daripada qiyas. Jadi di qiyas itu ada aslu, ada al-far'u. Nah, al-makis alaih adalah apa? Al-aslu. Al-aslu berarti apa? Sesuatu yang sudah ada di zaman Nabi. Sesuatu yang ada dalilnya, baik itu Al-Quran ataupun Al-Hadis. Wa ammal far'u, dan adapun fara' fahuwa ma yubna alaihi ghairuhu. Sedangkan fara' itu kalau di dalam bab qiyas ya contohnya seperti ekstasi, narkoba, yang mana ini kemudian kita mengambil sebuah hukum tapi kita apa? Kesulitan menemukan dalilnya ketika zaman Nabi. Maka kita mengkiaskan. Nah, ini berarti apa?
menyandarkan yang far' ini kepada sesuatu yang asalnya memang sudah ada. Tapi dari segi illahnya, kemudian sebab hukumnya sama. Maka kemudian ekstasi ataupun narkoba haram. Karena sama-sama al-iskar, yaitu memabukkan. Wa amma al-far'u, dan adapun fara', fahuwa ma yubna ala ghairihi, yaitu yang dibangun di atas yang lainnya. Berarti dia di atas, bukan di bawah. Misal furu' asy-syajarah fahiya mabniyatun ala asliha. Seperti ranting-ranting pohon, dia apa? Dibangun di atas asal. Artinya apa? Tidak ada ranting, tidak ada batang, kalau asalnya tidak ada, akarnya tidak ada. Tidak akan ada rumah, ya, kalau di bawahnya tidak ada pondasinya, pasti akan roboh. Wa furu'ul fiqh mabniyatun ala usulihi. Adapun perkara-kara terkait dengan fikih, dia dibangun di atas usulnya, yaitu usul al-fiqh tadi. Wa innama urifa al-far'u, dan sesungguhnya diketahui terkait dengan far' ini, ma'a annahu laisa ahadul juz'aini. Ma'a annahu laisa ahadul juz'aini, padahal dia tidak termasuk salah satu dari dua bagian. Jadi far' itu tidak masuk dalam dua bagian, ya, karena kita bahasnya usul al-fiqih. Far'nya enggak ada di situ, ya kan? Li'annahu muqabil li ahadihima, tapi karena far' itu disebut-sebut karena menjadi lawan daripada salah satu juz'aini tadi, yaitu usul. Jadi aslun lawannya far'un. Wasyai'u yattadhihu ghayah al-ittidah idza dzukir muqabiluhu. Dan sesuatu itu akan menjadi terang, jelas, sesuai dengan tujuan daripada informasi tersebut. Ketika apa? Ketika disebutkan lawannya. Au yuqal qasdul muallif at-tanbih ala anna al-fiqha mabniyun ala usulihi. Atau bisa dikatakan juga bahwa maksud daripada penulis kitab ini untuk memberikan peringatan bahwa fikih itu dibangun di atas usulnya. Jadi bagaimana kita bisa memahami fikih secara komprehensif kalau kita tidak bisa memahami terkait dengan ilmu usulnya. Wa anna al-juz' al-awwal wa huwa usul mabniyun alaih. Dan bagian yang pertama, yaitu usul, itu yang menjadi dasar bangunnya ataupun tumbuhnya fikih. Wal juz' as-tsani wa huwa al-fiqh mabniyun. Dan bagian yang kedua, yaitu fikih, yaitu yang dibangun di atas usul tadi. Falaisa dzikrul far'i istitradan kama qala ba'duhum. Maka penyebutan far' al-Iraqi itu bukan sesuatu yang diduga banyak orang, sebagaimana perkataan sebagian orang tersebut. Wa amma al-juz'u ats-tsani, dan adapun bagian yang kedua, minal murakkab, dari susunan yang ada. Tadi usul fikih itu murakkab, susunan. Fahuwa al-fiqhu, yaitu fikih. Wal fiqhu lughatan, jadi setelah tadi kita membahas terkait dengan usul, susunan yang pertama usul, maka sekarang kita akan bahas susunan yang kedua, itu fikih. Wal fiqhu lughatan, fikih secara bahasa, al-fahmu, yaitu paham. Ai faham gharad al-mutakallim min kalamihi.
yaitu paham tujuan daripada orang yang berbicara dari pembicaraannya. Jadi ketika dia berbicara, maka kita paham. Nah, itu namanya fikih, fakihah, faqih, fikih ya. Qala al-Jauhari, berpendapat al-Jauhari, al-fiqhu al-fahmu. Jadi fikih itu artinya al-fahmu, faham. Taqulu, contohnya Anda berkata, fakiha ar-rajulu bil kasri. Seseorang itu paham dengan kasar. Kasar itu bisa pecah ya, pecah bil kasr. Wa fulanun la yafqah, dan orang itu la yafqah, enggak paham. Wala yanqah. Yanqah itu apa? Artinya kalau dilihat dari bawah, qala fil qamusi nakihal hadis fahimahu. Ya sama, artinya paham. Tsumma khussa bihi ilm asy-syari'ah. Tapi kemudian fikih ini dikhususkan termnya, terminologinya nanti kepada ilmu-ilmu syariat. Wal alim bihi faqih, dan orang yang paham terkait dengan syariat disebut dengan faqih. Wa qad faquha bid-dhammi, dan ada juga yang pengucapannya pakai dhammah ya, faquha, ada yang faqiha, faquha, faqiha. Faqahatan wa faqqahahu Allahu wa tafaqqaha idzan ta'ata dzalika. Jadi nanti ketemunya bisa faqahatan menjadi masdar, wa faqqahallah, dan Allah Subhanahu wa taala memahamkannya, wa tafaqqaha ya, dan ia minta paham ya, atau menuntut paham, idzan ta'ata dzalika, maksudnya minta supaya paham. Intinya secara bahasa al-fiqhu adalah al-fahmu, yaitu paham. Wal fiqhu istilahan, fikih secara istilah. Wal fiqhu istilahan, fikih secara istilah, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Pengetahuan terkait dengan hukum-hukum syariat, allati tariquha al-ijtihad. Nah, cara pandangnya, metodologinya dengan al-ijtihad. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ijtihad yaitu apa? Badlul wus', ya, mengeluarkan segenap tenaganya untuk kemudian meneliti terkait dengan dalil-dalil Al-Quran, Al-Hadis, Al-Qiyas, Al-Ijma', kemudian memunculkan sebuah hukum. Ini namanya proses ijtihad, sedangkan orangnya namanya mujtahid. Nah, kita akan cek di sini teruskan. Syarhut ta'rif, pengertian ataupun penjelasan dari pengertian. Syarhut ta'rif, penjelasan dari pengertian yang sudah ada. Qauluhu, perkataannya ketika kita berbicara ma'rifah, maksudnya apa sih? Yaitu al-ma'rifatu tashmal al-yakin, pengetahuan yang meliputi keyakinan. Wa huwa ma udrika ala haqiqatihi ka ma'rifah anna sholawat khams. Yaitu pengetahuan hakikat yang ada, bahwa contohnya pengetahuan kita bahwa sholat 5 waktu itu ya 5. Tidak ada yang kemudian sholat 5 waktu jadinya 6. Atau sholat fard itu jadi 7. Tidak, tapi 5. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Tidak ada tambahan lagi. Wa anna zina muharram. Dan bahwa zina haram. Ini sesuatu yang sudah benar-benar ngerti ya, dipahami. Kemudian yang kedua, ya, tadi pertama apa? Ma'rifah itu meliputi yakin. Yakin bahwa sholat itu 5 waktu. Yakin bahwa zina itu haram. Yang kemudian yang kedua, al-dhon, yaitu dugaan.
wa huwa ma udrika ala wajhin rajih kama fi katsirin min masailil fiqh. Itu sesuatu yang dipahami, dilihat dari segi kuatnya dzan, kuatnya persangkaan ini benar. Fi katsirin, ya ini ditemui dalam banyak terkait dengan problem-problem terkait dengan ilmu fikih, dzan. Tapi nggak sampai 100%, nggak sampai kepada keyakinan. Ya, sekitar 80%. Ya. Misal ma'rifah annal witr sunnah ala madhabil jumhur. Seperti pengetahuan bahwa sholat witir itu sunnah menurut madhab al-jumhur, mayoritas madhab. Wa anna zakah ghair wajibah fil huliyil mubah ala ahadil aqwal. Dan bahwa zakat itu tidak wajib terhadap perhiasan yang mubah, ini menurut salah satu pendapat. Wal muradu bil ma'rifah huna adh-dhon. Nah, kemudian setelah menerangkan terkait dengan ma'rifah itu ada yakin, ada dhon, kemudian konklusinya ya, dari syarih ini yang menerangkan ini bahwa yang disebut dengan ma'rifah di sini, ma'rifatul ahkam dan seterusnya, itu adalah dzan, yaitu persangkaan yang tidak mencapai kata pasti ataupun 100%. Maka kebanyakan masalah-masalah fikih itu dzanniyah. Maka kadang-kadang kita temui antara satu dengan yang lainnya dalam satu objek yang sama berbeda pendapat. Kenapa seperti itu? Liqaulihi, karena perkataan tadi, mu'alif tadi apa? Allati tariquha al-ijtihad. Yang mana metode pengambilan hukumnya adalah dengan ijtihad. Fahuwa sifatun lil ma'rifah, maka ijtihad ini menjadi sifat. Salah satu sifat untuk mengetahui. La lil ahkam asy-syar'iyyah, bukan untuk hukum syariatnya itu sendiri. Idz law kana sifah lil ahkam la dakhala fi ta'rif ma'rifatu al-muqallid. Kalau seandainya ia masuk ke dalam ma'rifah atau hukum syariat, la dakhala, maka kemudian di dalam pengertian terkait dengan fikih tadi masuk juga, yaitu apa? Pengertian daripada muqallid, orang yang mengikuti. Li'annahu yu'raful ahkam allati la ya'riful ahkam allati tariquha al-ijtihad bit taqlid. Karena tidak akan diketahui sesuatu hukum yang dengan cara metodenya ijtihad dengan kita taklid, niru-niru, tidak bisa ya. Fa'idza ja'alnahu sifah lil ma'rifah kharaja al-muqallid ya. Maka kemudian ketika kita menjadikan sifat ya lil ma'rifah untuk pengetahuan, kharaja al-muqallid, maka orang yang muqallid keluar dari terem pengertian yang ada. Idz yasiru at-ta'rif, maka kemudian jadilah pengertian daripada al-fiqih itu huwal ma'rifah allati tariquha al-ijtihad, yaitu pengetahuan yang metode pencariannya, metode pembuktiannya adalah dengan al-ijtihad. Wal muqallid laysat ma'rifatuhu an tariqil ijtihad. Sedangkan orang yang ngikuti itu pengetahuan, dia mengetahui ya, tapi caranya, metodenya bukan dengan ijtihad, niru aja ulama yang lain. Bal an tariqit taqlid, yaitu niru kepada orang. Kama sayati insyaallah, sebagaimana nanti insyaallah ta'ala fi akhir waraqat, nanti akan ada keterangannya di akhir ilmu usul fikih ini, khususnya di ilmu al-waraqat.
Wa qauluhu dan perkataan dari mu'allif ya terkait dengan pengertian fikih secara istilah al-ahkam asy-syar'iyyah. Maksudnya apa sih? Yaitu al-ma'khudhah min asy-syar'i al-mab'uts bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang terambil dari undang-undang yang dibawa, yang diutus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yaitu Al-Qur'an sama As-Sunnah. Sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Kal wujub. Oh, ini wajib. Wal istihbab. Oh, ini mustahab. Wal hurmah. Oh, ini haram. Wa ghairiha dan selainnya. Wa quyida kemudian diikatkan ya, ditakyid dengan asy-syar'iyyah kharaja bihi al-ahkam al-aqliyah. Maka keluar ya hukum-hukum yang bukan selain syariat. Artinya apa? Artinya ilmu fikih itu tidak menghukumi, tidak berbicara terkait dengan hukum-hukum nalar, logika. Kama arifah annal wahid nisful itsnain. Seperti pengetahuan bahwa satu itu setengah daripada dua. Itu enggak dibahas ya ilmu fikih. Wal ahkam al-hissiyah dan juga keluar apa? Hukum-hukum panca indera. Kama arifah seperti pengetahuan annan naro harah. Bahwa api itu panas. Wal adiyah atau hukum-hukum adat. Kanuzulil matar ba'da ra'at wal baraq. Bahwa hujan itu akan turun setelah terdengar petir dan geledek. Nah, ini ilmu adat. Jadi fikih itu enggak berbicara terkait dengan itu, tapi memang dia fokus di ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu maksud daripada al-ahkam asy-syar'iyyah. Wa qauluhu dan perkataan daripada mu'allif terkait dengan term ataupun terminologi istilah daripada fikih allati tariquha al-ijtihad. Maksudnya apa sih? Taqaddam annahu sifah lil ma'rifah. Sebagaimana yang sudah kita bicarakan bahwa ijtihad ini menjadi salah satu sifat untuk pengetahuan. Wal ma'na dan artinya allati tariqu subutiha wa zuhuriha al-ijtihad. Yaitu yang jalan penetapannya dan penampakannya adalah dengan ijtihad. Alladzi huwa yang mana ijtihad itu adalah badlul juhdi. Mengeluarkan ketekunan, mengeluarkan kekuatan, mengeluarkan pikiran, mengeluarkan seluruh segenap tenaga liidrak untuk mengetahui hukum syar'i, hukum syariat. Misal contohnya apa? An-niyatu wajibatun fil wudu. Oh, niat itu wajib ketika berwudu. Wal fatihatu wajibatun fis shalah as-sirriyah wal jahriyah ala ahadil aqwal. Fatihah itu menjadi kewajiban dalam sholat, baik dia yang sir, yaitu zuhur, asar, wal jahriyah ataupun sholat jahriyah, seperti maghrib, kemudian isya, subuh, nah itu wajib ya, ala ahadil aqwal menurut salah satu pendapat. Nah ini hal-hal yang seperti ini itu ranahnya apa? Fikih. Wa ghairu dzalika min masailil khilaf dan yang selainnya terkait dengan problem-problem yang ada perselisihan pendapat di situ. Wa amma ma tariquhu al-qata' dan adapun kalau metodenya atau jalannya itu udah kepastian, sesuatu yang pasti. Misal, contoh seperti apa? As-sholatu wajibatun.
salat wajib. Wa zina muharramun, zina haram. Wa ghairi dzalika, dan selainnya minal masail al-qat'iyah, dari problem-problem yang sudah pasti, fala tusamma, maka tidak dinamakan ma'rifatuha, pengetahuan terkait dengan hal tersebut, fikhan fil istilah, disebut dengan fikih secara istilah, bukan. Alama dzakarahu al-musannif, sebagaimana yang disebutkan oleh al-musannif. Kenapa? Lianna ma'rifatu dzalika yashtariku fiha al-khass wal 'am. Karena pengetahuan terkait itu meliputi terkait dengan khas, khusus, am, umum. Wal fiqhu bi hadza ta'rif, dan fikih dengan pengertian ini la yatanawalu illa fiqhul mujtahid. Tidak meliputi kecuali apa? Pemahaman dari seorang mujtahid. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa ta'rif usulul fiqh. Inilah pengertian terkait dengan usul fiqh bi'tibari mufradaihi, dilihat, dipandang dari kacamata kalau kita pisah usul sendiri, fikih itu sendiri seperti apa. Wa amma at-ta'rif ats-tsani, dan adapun pengetahuan pengertian yang kedua, wa huwa ta'rifuhu bi'tibari ilman, yaitu pengertian kalau dilihat dari segi keilmuan, suatu bidang keilmuan sendiri, usul fikih, ala hadzal fan al-muayyan, itu terkait dengan bidang ini yang tertentu, fa sayadhkuruhu al-musannif, maka pengarang ini, penulis kitab ini akan menyebutkannya nanti ba'dal kalam, setelah berbicara alal ahkam asy-syar'iyyah, itu terkait dengan hukum-hukum syariat. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita teruskan di kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahami daripada ilmu usul fikih ini. Amin ya rabbal alamin, dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.